Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Hanung Susetyo, NIM 517041188. Dengan dosen pengajar Yoga Sahria, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan desain interface yang meliputi beberapa materi, di antaranya yaitu user interface dan user experience, kemudian prinsip UGSD, dan yang terakhir antarmuka berbasis menu. Langsung saja untuk materi yang pertama, user interface dan user experience. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Tampilan UI ini diterapkan pada sistem operasi, aplikasi, website, maupun blog. Sebagai contoh, seperti gambar berikut ini, kita pasti pernah melihat tampilan menu-menu aplikasi pada smartphone seperti gambar ini. Tidak hanya itu, tampilan UI pada sebuah halaman website juga harus menarik, seperti contoh gambar berikut ini. Selanjutnya, prinsip dasar user interface. Yang pertama, user compatibility, yaitu sebuah software seolah-olah mengenal karakteristik usernya secara manual. Sebagai contoh, interface CorelDRAW yang desainernya harus bisa memanjakan penggunanya. Yang kedua, product compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang antarmukanya harus sesuai dengan sistem aslinya. Sebagai contoh, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, test compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang antarmukanya harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, user cukup klik setup untuk menginstal suatu software. Yang keempat, workflow compatibility, yaitu sebuah aplikasi seharusnya mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya terdapat runtutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebagai contoh, user ingin mencetak sebuah file melalui Word tetapi tidak mengalami kesulitan. Yang kelima, konsistensi, yaitu sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, seragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, dan Access. Yang keenam, familiarity, yaitu memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Sebagai contoh, Twitter terus mengembangkan versinya agar semakin memudahkan para penggunanya. Selanjutnya, ketujuh, simplicity, yaitu kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun sebuah interface karena user lebih senang dengan hal yang sederhana tetapi berbobot. Sebagai contoh, tampilan Ubuntu terbaru 18.10 semakin smooth dan semakin menarik. Selanjutnya yang ke-8, direct manipulation, yaitu user berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Sebagai contohnya, tampilan warna sesuai keinginan, misalkan hijau pada Windows yang bisa dirubah melalui desktop property. Yang ke-9, control, yaitu sistem harus bisa mengatasi pada saat user melakukan kesalahan. Sebagai contoh, illegal comment can recognize input sebagai portal jika terjadi kesalahan. 10, responsiveness, yaitu sistem harus mempunyai respon yang baik. Sebagai contoh, copy paste sebuah file, sistem Windows langsung merespon dengan tampilan loading. Selanjutnya, user experience. Definisi dari user experience yaitu artinya dalam bahasa Indonesia, pengalaman pengguna adalah pengalaman yang diberikan website atau software kepada
penggunanya agar interaksi yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Kemudian perbedaan UI dan UX. Perbedaan pada tujuan di UI yaitu membuat tampilan produk lebih menarik, sedangkan pada UX yaitu memberikan kenyamanan saat memakai produk. Perbedaan fokus pada UI yaitu berfokus pada tampilan yang bagus, sedangkan pada UX yaitu berfokus pada kenyamanan pengguna. Perbedaan elemen pada UI yaitu animasi, tipografi, warna, video, buttons, dan lain-lain. Sedangkan pada UX yaitu usability, navigasi, struktur desain, fitur-fitur, interaction design, dan lain-lain. Perbedaan based on pada UI yaitu desain berdasarkan riset, desain, dan konsep produk. Sedangkan pada UX yaitu desain berdasarkan riset pengguna. Perbedaan tools pada UI yaitu spesifikasi utama desain grafis seperti Flinto, Principal Frames X, Adobe Illustrator. Kemudian sedangkan pada UX yaitu spesifikasi utama prototyping seperti Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, dan Axure. Perbedaan pre-building pada UI yaitu berupa mockup, sedangkan pada UX berupa wireframe dan prototype. Untuk perbedaan skill yang dibutuhkan pada UI yaitu desain grafis, creative thinking, convergent thinking, dan desain branding. Sedangkan pada UX yaitu riset, critical thinking, creative thinking, analisis, problem solving, dan wireframing. Selanjutnya prinsip UGSD. Prinsip UGSD terdapat 7 prinsip, diantaranya yaitu functionality, utility atau usefulness, maintainability, reliability, efficiency, learnability, dan usability. Yang pertama, functionality, yaitu fungsi pada sistem harus berjalan sesuai dengan kebutuhan dan dapat melakukan berbagai keperluan. Selanjutnya, learnability, yaitu seberapa mudah suatu sistem untuk dipelajari. Kemudian usability, yaitu sebuah sistem informasi harus mempunyai kegunaan pada tipe orang yang berbeda dan juga pada lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, efisiensi, yaitu seberapa efisien proses yang dilalui suatu sistem untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, reliability, yaitu kehandalan dalam sistem informasi berfungsi seperti yang diinginkan. Kemudian, maintainability, yaitu kemampuan software untuk dimodifikasi. Kemudian, utility atau usefulness, yaitu fungsionalitas sistem berfungsi seperti yang diinginkan oleh pengguna sehingga memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tujuan dari suatu pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu antarmuka berbasis menu. Definisinya, menu yaitu sekumpulan pilihan yang ditampilkan pada layar. Setiap menu mewakili sebuah perintah. Pengguna memilih sebuah perintah dari sejumlah perintah yang disusun ke dalam sejumlah menu dan melihat pengaruhnya. Tujuan dari menu itu sendiri yaitu untuk menciptakan organisasi menu yang pantas, mudah dipahami, mudah diingat, dan tepat sesuai dengan tugas pengguna. Jenis-jenis menu terbagi menjadi 3, yaitu organisasi menu berbasis tugas, kemudian menu tunggal, kemudian kombinasi banyak menu. Kita akan membahas organisasi menu berbasis tugas. Di sini terdapat gambar 4.1, yaitu single menu. Terdiri dari satu menu dengan terdapat beberapa pilihan dalam satu menu ini. Kemudian yang kedua, sequential linear menu, yaitu menu yang saling terkait dari menu 1, menu 2, dan seterusnya yang saling terkait dan terdapat beberapa pilihan di dalamnya. Kemudian gambar 4.3 simultaneous menu, yaitu menu yang menampilkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah yang terdiri dari beberapa pilihan di dalamnya. Kemudian gambar 4.4 yaitu hierarchical or sequential menu, yaitu menu yang memiliki level dari level 0, level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Kemudian gambar 4.5 yaitu connected menu, yaitu menu yang saling berhubungan atau saling terkoneksi yang berfungsi untuk
menyelesaikan suatu masalah. Kemudian menu tunggal. Menu tunggal memungkinkan pengguna untuk memilih satu dari dua pilihan ataupun sejumlah pilihan. Selanjutnya menu biner, hanya boleh memilih satu pilihan dari dua pilihan. Seperti gambar di bawah ini, kita hanya bisa memilih satu pilihan dari dua pilihan, yaitu yes atau no. Kemudian menu tunggal dengan banyak pilihan. Seperti gambar berikut ini, menu tunggal dengan di dalamnya terdapat beberapa pilihan, yaitu save, don't save, dan cancel. Selanjutnya menu datar. Menu datar merupakan menu berbasis teks konvensional dengan semua menu yang tersedia ditampilkan pada layar. Sebagai contoh, pada gambar berikut ini menampilkan semua menu yang tersedia, kemudian user diminta untuk memilih menu dengan memasukkan huruf. Selanjutnya menu tarik, yaitu menu yang memiliki banyak pilihan, tapi karena keterbatasan ruang, pilihan yang ada hanya terlihat pada saat menu utamanya diklik. Pertama kali dikenalkan oleh Xerox Star, Apple Lisa, dan Apple Macintosh. Jadi ini file adalah menu utamanya, kemudian akan tampil menu-menu yang lain. Selanjutnya menu berbasis icon dan toolbar. Pada menu berbasis icon dan toolbar, pilihan dinyatakan sebagai suatu icon atau toolbar tertentu. Sebagai contoh, gambar berikut ini. Misalkan icon atau gambar ini adalah gambar sebuah kaset penyimpanan yang fungsinya untuk menyimpan. Jadi dengan icon ini, maka orang awam akan mudah memahami apa fungsi dari icon ini. Selanjutnya menu dengan pilihan yang panjang. Jika menu memiliki pemilihan yang panjang dan tidak mungkin ditampilkan seluruhnya, biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori dan biasanya diimplementasikan dalam bentuk struktur pohon, seperti menu gulung, kotak combo, menu mata ikan, penggeser, dan menu dua dimensi. Menu gulung, jumlah pilihan ditampilkan sesuai dengan ukuran daerah kerja tampilan yang dapat digunakan. Diurutkan secara alfabetis, seperti gambar berikut ini. Kemudian kotak combo dapat dilihat seperti gambar, terdiri dari beberapa pilihan-pilihan font. Kemudian menu mata ikan, yaitu semua pilihan ditampilkan. Hanya untuk pilihan yang letaknya jauh dari posisi kursor akan ditampilkan dengan font atau icon berukuran kecil, sementara yang dekat dengan kursor akan ditampilkan dengan font atau icon berukuran normal, seperti gambar berikut ini. Ini hanya terdapat pada MacBook. Kemudian penggeser digunakan jika harus memilih suatu nilai yang terletak di antara dua batas. Contohnya seperti gambar berikut ini untuk mengatur volume pada speaker. Selanjutnya menu dua dimensi, yaitu pilihan yang tersedia disusun menjadi sejumlah baris dan kolom seperti sebuah tabel. Biasanya digunakan untuk perancangan situs web untuk mengurangi proses penggulungan layar karena jumlah menu yang banyak. Seperti gambar berikut, menu-menunya dibuat menyerupai sebuah bentuk tabel. Selanjutnya menu dan hotlink tertanam. Menu tertanam adalah menu yang dapat ditambahkan sendiri oleh pengguna suatu aplikasi, misalnya Google Earth. Kemudian menu hotlink banyak dijumpai di situs website yang tujuannya untuk membawa pengguna ke informasi tertentu, seperti gambar berikut. Di sini menampilkan suatu informasi lokasi mengenai KPTU Teknik UGM. Selanjutnya menu breadcrumb, yaitu untuk membantu pengguna menavigasi dirinya ke ruang informasi yang tersedia. Seringkali digunakan menu breadcrumb. Misalkan lokasi file IMK 2010 terletak pada file komputer, Alfi Rizky, kampus, materi perkuliahan, IMK. Selanjutnya, kombinasi banyak menu. Pada sejumlah aplikasi, khususnya yang berbasis web, biasanya dijumpai sejumlah
ragam menu yang berbeda. Selanjutnya menu linear dan menu serempak. Menu disusun secara linear sehingga membantu pengguna dalam mengambil keputusan secara bertahap. Contohnya saat pengguna membeli pakaian harus memilih terlebih dahulu ukurannya, warnanya apa, dan lain-lain. Seperti gambar berikut ini. Selanjutnya menu berstruktur pohon. Menu disusun dan dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian peta situs, yaitu digunakan untuk membantu pengguna mengetahui secara keseluruhan ruang informasi yang tersedia. Seperti gambar berikut ini menampilkan semua menu-menu yang ada yang dapat diakses. Selanjutnya, cara mengorganisir pilihan, yaitu untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang dibangun berupa pengelompokan dan pengurutan pilihan yang tersedia. Kemudian pengelompokan berbasis tugas, yaitu satukan pilihan-pilihan yang secara logis serupa, misalkan kelompok alamat, tingkat 1 nama provinsi, tingkat 2 nama kota. Kemudian kelompokkan berdasarkan nilai tertentu, misalkan umur 0-9, 10-19, lebih dari 20. Kemudian pastikan pilihan tidak saling tumpang tindih, misalkan penggunaan kalimat hiburan dan peristiwa lebih membingungkan, sedangkan konser dan olahraga tidak membingungkan. Kemudian gunakan istilah yang sederhana dan pastikan antara pilihan harus berbeda. Sebagai contoh, penggunaan istilah pagi dan malam diganti dengan istilah AM/PM. Selanjutnya pengurutan penyajian pilihan. Dasar pengurutan yaitu waktu, urutan numerik, sifat fisik. Kemudian dasar kemungkinan pengurutan. 1. Pilihan paling penting diletakkan sebagai pilihan pertama. Yang kedua, pilihan paling sering digunakan diletakkan sebagai pilihan pertama. 3. Kelompok dari sejumlah pilihan terkait dipisahkan dengan baris kosong dan lain. Terakhir, urutkan secara alfabetis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and